Terima kasih Bu. Eh, kita tahu bahwa di 5 etika itu sebetulnya untuk seorang pemimpin itu mengambil suatu kebijakan antara benar dan salah. Antara benar dan salah. Nah, ketika kita mengambil suatu kebijakan dalam suatu kasus, baik itu pendidik maupun siswa, itu ada hal yang betul-betul bertentangan dengan nurani, dimana ketika kita ngambil kebijakan bahwa itu adalah salah untuk benar, ya. Karena apa? Kenapa dikatakan salah untuk benar? Misalnya ada kebohongan, ketidakjujuran di dalam hati seorang pendidik, di mana dalam suatu momen tertentu dia bohong, ya, dalam kasus misalkan pembohongan yang dia ukir dalam suatu pekerjaannya. Contoh yang paling kita bertentangan dengan nurani seorang pemimpin, misalnya ketika guru itu menyatakan bahwa dia sanggup untuk melaksanakan tugas dari A sampai Z dengan administrasi yang begitu lengkap dan sebagainya. Nah, karena dia ingin menyelesaikan kenaikan tingkat dalam misalkan golongan pekerjaannya, dalam golongan jabatannya, maka ketika kita periksa, dia tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi waktu yang dia kumpulkan itu sangat mendesak sekali. Nah, ini bingung juga untuk seorang pemimpin, artinya dilema juga. Ketika kita ngambil kebijakan itu salah, kemudian berdasarkan tidak sesuai dengan aturan. Kalau aturan itu memutuskan bahwa A sampai Z harus selesai, baru kita tangani itu. Nah, karena durasi waktu pengumpulan berkas itu misalnya mendadak, harus selesai misalkan hari ini atau hari besok, sedangkan dia misalkan tidak mencapai target itu, mau tidak mau kita kan bertentangan, ya kan? Nah, ini yang menjadi dilema etika. Tidak ditangani oleh kita, ini kasihan juga pada guru tersebut. Ditandatangani berarti kita melanggar aturan. Nah, maka kebijakan kita harus muncul dengan bagaimana ada rasa, ya, rasa untuk menunjukkan bahwa inilah seorang pemimpin yang betul-betul bisa mempunyai kebijakan yang hakiki, ya. Nah, kebijakan yang hakiki ini adalah kebijakan yang betul-betul kita bisa menerapkan A dengan B itu sama-sama kita pertimbangkan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk ditandatangani. Karena apa? Karena dengan kondisi dan resiko seperti itu, nah ini yang patut kita syukuri oleh guru tersebut gitu. Nah, pembelajaran ini harusnya kita menjadi momen, ya, bahwa inilah yang tidak harus dilakukan, namun karena waktu harus mendesak mengumpulkan berkas itu, nah sehingga menjadi dilema juga untuk seorang pemimpin. Itu mungkin, ya, artinya bahwa kesimpulannya dilema etika di sini kita harus mempertimbangkan matang-matang dengan hati nurani, dengan kebijakan yang hakiki tadi, bahwa sesungguhnya bahwa kebijakan itu adalah keluar daripada aturan. Oke, terima kasih. Di awal sudah saya katakan, ketika ada seorang mengajukan berkas untuk kenaikan golongan atau kenaikan gaji berkala misalnya, nah saat itu durasi waktu yang dipinta oleh pihak dinas itu waktunya hanya mepet gitu kan. Nah, dari durasi waktu hanya 1 hari 2 hari ini, maka kita tidak menjadwalkan secara khusus bahwa
ketika setelah beres administrasi baru kita datangnya tidak, ya. Justru saya tadi katakan bahwa inilah kebijakan yang hakiki itu, ya, yang penuh dengan pertimbangan. Maka mengamanatkan pada pendidik itu bahwa ketika setelah ditandatangani, saya minta laporan administrasi sekitar 2 minggu, tidak pada saat itu, sehingga kegiatan pendidik itu untuk misalkan mengajukan itu lancar dan administrasi juga ditempuh gitu. Sangat menjadi hikmah sekali, ya. Banyak hal pembelajaran yang diambil dari contoh-contoh kasus tadi, bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan itu harus dipertimbangkan matang-matang. Itu satu, ya. Yang kedua, setiap kita melakukan sesuatu hal, ya, karena tadi saya katakan dari awal bahwa dilema etika itu adalah menentukan benar dan tidak. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan pembelajaran yang akan datang, kita harus bisa mengkaji bahwa kaidah ini benar, kaidah ini tidak, gitu. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang harus bisa belajar dengan benar, tidak misalkan melaksanakan kegiatan yang tidak benar, gitu kan. Jadi antara benar dan tidak benar, itu mungkin. Kemanusiaan bagaimana kesempatan yang dia dapatkan dengan susah payah gitu ya, harus kita halangi, itu tidak benar. Jadi di situ dihadapkan pada satu pilihan, satu keputusan yang harus diambil, yaitu kami memutuskan atas dasar masukan-masukan dari para wakil, tentunya dari teman-teman juga kan, bahwa yang bersangkutan boleh mengikuti BIMTEK di rumah saja, tetapi dengan catatan ada kompensasi. Artinya kompensasi di sini, pelayanan kepada siswa tidak boleh ditinggalkan. Siswa harus tetap belajar dengan walaupun dengan menghadirkan guru pengganti. Artinya kebetulan di sekolah kami ada honorer yang kekurangan jam dalam bahasa Indonesia, ya, saat itu bahasa Indonesia. Kebetulan jadilah kami tawarkan kepada kedua belah pihak gitu ya, untuk mengatasi masalah ini, yang honorer menggantikan tugas berada di kelasnya, uh, untuk guru yang bersangkutan dengan penghasilannya, karena menggantikan tidak digaji oleh sekolah tapi digaji oleh beliau yang berkepentingan untuk itu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya, karena beliau dengan tenang bisa mengerjakan tugasnya di rumah, di sekolah pun tetap tidak diabaikan. Seperti itu mungkin.